akan melakukan percobaan terkait dengan erosi dan antuasi. Yang pertama kami akan lakukan yaitu erosi. Teman-teman bertanya apa itu erosi? Erosi merupakan proses lingkungan yang wajar yang sering terjadi di permukaan bumi. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali erosi kecil yang sering terjadi. Contohnya itu pada saat kita menyiram tanaman, biasanya ada partikel kecil yang terbawa oleh aliran air. Itu teman-teman, itu merupakan contoh erosi dalam skala yang kecil. Jadi sekarang kita akan melakukan proses terjadinya erosi dalam skala yang besar. Oke teman-teman, jadi di tempat kita ini ada botol-botol yang diisi dengan, yang pertama itu botol yang diisi dengan tanah dan juga rumputan. Yang kedua itu botol yang diisi dengan daun kering dan tanah. Yang botol ketiga itu diisi dengan tanah saja. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini itu ada botol kecil yang digunakan sebagai bahan penampung. Kita lihat dari botol pertama, kedua, dan ketiga. Langkah yang berikutnya, tuangkan air secara perlahan di setiap botol, dimulai dari botol yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, secara berurutan sampai airnya mengalir ke wadah penampung. Nah, 3 wadah penampung sudah terisi oleh air. Ternyata tingkat kejernihannya air yang tertampung pada 3 wadah penampung ini sangat berbeda-beda. Nah, kita lihat pada proses yang pertama yang berikutnya ini, airnya itu sangat kristal. Kenapa seperti demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol-botol pertama ini itu erosi inversi, sehingga partikel tanah ini terbawa oleh aliran air. Nah, pada botol plastik yang kedua ini, airnya sedikit keruh karena tertahan oleh serasa dedaunan. kita lihat pada botol plastik yang ketiga yang berisi tanah. Nah, di sini kita lihat bahwa airnya itu lebih berat. Mengapa seperti demikian? Karena pada botol plastik yang ketiga ini seperti sedikit karena tertahan oleh akar tanaman yang menyebabkan. Oke, jadi percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan. Tumbuhan yang ditanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mengurangi laju erosi. Kemampuan serasa dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan tanaman. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan terkait dengan proses terjadinya erosi. Yang kedua, kita akan melakukan proses terjadinya manipulasi. Teman-teman, baik di depan kami sudah berada dua karton. Yang pertama, karton yang berisikan kosong saja, dan yang kedua, karton yang berisi tanah dengan bongkok. Selanjutnya, kita akan mulai menyiram. Dari percobaan manipulasi ini, faktor penyebab dalam terjadinya manipulasi longsor yang menyebabkan terjadinya gerakan massa tersebut adalah topografi, fitologi, struktur geologi, iklim dan penggunaan lahan.
Faktor tersebut saling kait-mengkait dan dalam proses untuk mencapai keseimbangan baru akan terjadi berbagai proses, baik proses erosi maupun proses gerakan massa. Telah kenyataan bahwa aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup selalu merubah faktor topografi, mitologi, stratigrafi, dan kemungkinan struktur geologinya. Misalnya, aktivitas manusia yang banyak menambang batuan untuk bahan bangunan, jalan dan bangunan lainnya, telah menambah beban yang dapat mengakibatkan atau memacu terjadinya gerakan massa. Biasanya, kejadian gerakan massa itu bersamaan dengan musim penghujan, yaitu pada saat intensitas curah hujan tinggi, dan waktu relatif lama dalam gerakan massa air berperanan bukan sebagai tenaga, tetapi merupakan faktor pemacu yaitu menjadi bidang pelicin dan menambah berat massa. Hancuran batuan, selain itu, air dapat berfungsi sebagai wahana dalam mempercepat gerakan massa. Hancuran karena menyebabkan massa tersebut menjadi lebih encer. Kesimpulannya teman-teman, yang pasti adalah pergerakan batuan atau tanah ke arah lereng bawah pengaruh daya gravitasi. Yang pasti dapat terjadi secara lambat seperti rayapan tanah atau secara cepat seperti tanah longsor. Yang pasti dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi manusia dan lingkungan. Oke teman-teman, itu saja hasil simulasi dari Mas Posting dan Derosi. Sekian dari kami, terima kasih.